Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak, para ibu, ikhwatu iman, undangan Allah, alhamdulillah bisa bermuajahah kembali. Semoga setiap hal yang kita lakukan dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya Rabb. Bentar. Bapak Ibu, kita menginjak hadis nomor 5 ya, di babul dzikri wa du'a. Di hadis kemarin nomor 4 itu adalah rincian atau bisa disebut penjabaran dari udzukurullaha dzikron katsira. Zikir kepada Allah itu harus banyak. Banyak itu ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja harus nyambung dengan Allah. Tidak boleh di masjid nyambung dengan Allah. Di Pangandaran jauh dari Allah. Karena ada saatnya tidak nyambung dengan Allah, sinyalnya tidak nyambung dengan Allah, koneksinya terputus dengan Allah, maka sinyal setan yang masuk. Gitu. Jadi setan mah mengendap-ngendap. Naon ngendap-ngendap teh Pak? Ngadodoho tah. 100 Pak. Ngadodoho. Jadi kita punya musuh. Ari pinter mah henteu musuh teh Pak. Kuat mah henteu. Dan menurut Allah musuh kita yang disebut setan itu inna kaidas syaitoni kana dhaifa. Jadi setan itu strateginya, kekuatannya, pikirannya itu lemah. Cuman bedanya walaupun setan disebut lemah, kenapa dalam Quran nanti banyak orang yang tergoda? Ainur awas mapagoda. Tapi banyak yang tergoda. Kenapa banyak yang tergoda? Karena setan mah bener Pak, kekeh. Gak pernah putus asa. Kuncinya hanya satu. Makanya tidak ada bahaya paling besar dalam hidup kecuali putus asa. Putus cinta mah biasa Pak. Putus asa. Makanya dalam surat Al-Hijr, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih
illad dallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Ciri orang yang sesat, yang sasar itu dia hidupnya putus asa geus eueuh jalan ya mah keluar ya. Poekeun. Padahal listrik cara raang. Tapi itu Pak. Itu. Jadi setan saja yang mengganggu kita, yang hidupnya buat menyesatkan, nggak pernah putus asa. Nggak pernah putus asa Pak. Nggak pernah. Contoh, ini contoh Pak. Di dalam kitab Ihya kalau nggak salah itu ditulis juga oleh Imam Ghazali bahwa mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya berkait orang ahli tauhid yang melihat pohon, yang pohon itu sering disembah Pak. Terang tuh Pak ceritanya. Udah pernah mendengar nggak? Bilih aya nu aya mah nggak, bilih nu terang dijelaskan. Jadi ceritanya ada ahli tauhid Pak. Jadi dia melihat di kampungnya ada pohon yang dianggap keramat, sering disembah. Pandi urang esok aya Pak. Nepikeun ka lamun ngaliwat ka eta tangkal teh kudu dodongkoan pupun tenan. Malam Jumat kliwon mah kudu sesugu. Kan dianggap bahwa pohon itu keramat. Keramat itu bisa memberi manfaat, bisa menghilangkan madarat. Nah itu yang disebut dengan sekutu Allah itu begitu. Menyamakan makhluk dengan khalik. Allah itu menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi madarat. Di luar Allah tidak ada. Nah makanya kalau punya keyakinan bahwa sesuatu bisa memberi manfaat dan madorot, berarti sudah menyamakan dengan Allah. Makai batu ali mah tenang teh. Gitu Pak. Kayak gitu. Nah dia melihat, wah ini musyrik ini. Ini maka dia bawalah kampak dari rumah untuk menebang pohon itu. Di tengah jalan ketemu dengan seseorang, ternyata itu setan. Eka mana ente? Tuh, nuar tangkal kunaon tuh tinggal malu syirik ka Allah. Saya mau amar ma'ruf nahi munkar. Ulah waka tuh gagaba eta teh tanggal nu saya. No komo tanggal nu ente mah. Gitu, teu bisa. Kalau ente mau menebang pohon itu langkahi dulu mayat. Itu Pak ribut lah. Gitu. Nah, dengan mudah ahli tauhid itu mengalahkan setan. Gitu, disintek tas dengan mudah. Nah, ketika mau dicekik, dibunuh, maka si setan ini minta ampun. Udah, saya tidak akan menghalangimu. Nah, jadi dia mengulur, kemudian gini ayeuna mah ya, jangan menebang pohon itu. Nah, jadi dia robah strategi. Ayeuna mah kieu ya butuh teh duit, nya butuh aya duit tuh. Pokoknya nama ente gitu. Saya siapkan tiap hari itu di bawah bantalmu habis subuh 2 dinar. Pas dinar teh 4 gram saparapat. Berarti 4 juta 250.000 unggal subuh. Sagram ya 2 gram. 2 dinar berarti 6
8 juta gitu. Nah kan tadi ente butuh uang. Yang disebut amal soleh teh loba. Lain nahimun karungkul. Kan di daerah orang teh loba fakir miskin. Tah coba duit eta dikumpul-kumpul engke ngabantu fakir miskin. Lihat Pak, ini setra. Oh benar, oh gini. Gitu. Unggal subuh tinggal bawa kumpulkan fakir miskin, yatim piatu dibantu. Itu kan juga amal soleh coba. Pahalanya ente sendiri tahu. Itu. Nah sehari, 2 hari, 3 hari, beberapa hari maka dia dapatkan Pak. 2 dinar, 2 dinar, 2 dinar. Bunga we dikumpul-kumpul beung hari ya. Gampang sodakoh ya. Loba pahala. Ternyata sudah beberapa hari, nah hari berikutnya dilihat gening eueuh ayeuna mah. 2 dinar teh ka mana cenanya? Ah sabar, sugan pohoeun. Lihat lagi poe isukna, teu aya keneh geuning. Nah teu bogaan duit kitu kumaha. Poe isukna geus 3 poe mah eueuh wah. Jalir janji jelema teh. Teu bener geus aya mah jadi dituar we cenah. Nah ngambil kampak lagi, keluar ketemu lagi dengan setan. Kamana ari sia kumaha janji teh? Itu geus sababaraha poe nu dijanjikeun teu aya. Gitu. Enggak sekarang mah moal. Wah, jadi ayeuna mah dituar sok ribut heula jeung urang ribut dengan mudah ahli tauhid dikalahkan malikan itu. Dibanting teh langsung 180 derajat. Nah, ketika mau dibunuh, ampun-ampunan ahli tauhid. Gitu. Kayak mau dibunuh ampun-ampunan. Maaf, udah moal ayeuna mah geus moal nuar-nuar deui. Nah, kemudian dia nanya, kunaon kemarin saya mudah mengalahkan engkau, tapi sekarang justru sebaliknya, saya dengan mudah dikalahkan. Ari kamari manuar teh ikhlas karena Allah, ayeuna mah karena duit. Lihat Pak, lihat. Makanya nanti satu saat saya kaji bagaimana buah dari keikhlasan. Buah dari keikhlasan itu punya kekuatan yang tiada tandingnya. Gitu Pak. Tuh Pak lihat. Tapi maknanya ini menggambarkan setan itu lemah. Kata Allah lemah. Tapi nengtreng setan tidak pernah putus. Eleh ku cara ieu cara ieu. Eleh ku cara ieu ku cara ieu. Dan kata Allah setan mah lemah. Tapi kenapa banyak orang yang kalah? Itu Pak nengtrengna. Gak pernah putus. Masa kita yang jaminannya surga putus asa di rahmat Allah. Setan yang pasti masuk neraka. Dia mencari cara bagaimana banyak teman di neraka gitu. Terputus asa. Ari urang anu jelas pi surgaeun putus asa. Berarti nilai keimanannya Pak yang belum baik. Gitu. Makanya jangan pernah ada satu saat pun, satu waktu pun, dimanapun, sedang, apapun, bersama siapapun. Putus koneksi kita dengan bahaya Pak. Lamun putus, eta sinyal setan abus. Sinyal setan. Oh. Tapi memang Pak ada saatnya yang namanya manusia sok aya ti soledatna. Sapinter-pinterna bajing luncat ada jatuhnya. Jadi memang manusia begitu. Makanya lihat bahwa yang disebut orang takwa, orang yang paling mulia, orang yang pasti masuk surga, itu ternyata ada terpelesetnya. Allah sudah tahu. Cuman bedanya itu orang takwa itu ketika salah dia langsung ingat akan kesalahan. Kemudian tidak terus menerus melakukan
kesalahan. Itu saja bedanya. Nah, beda dengan orang yang mungkin imannya lemah, belum sampai derajat takwa, geus salah teh tetep we dina salah, noyod dina salah, bahkan di papatahan teh akhadathul izzatu bil itsmi, bahkan bangga dengan perbuatan dosa. Lah kakarake sakieu atuh. Nah, makanya orang takwa itu wa idza fa'alu hisatan aw dzalamu lihat zakarullah, ingat subuh tadi mah teu ka masjid eta nonton bola peutik keur mah ditonton eleh dah ka bawah sare ini hese sare aduh kaberangan aya Pak begitunya. Tapi langsung sadar bahwa itu salah dan dia tidak terus-menerus melakukan itu. Geus apal salah mah atos we kitu. Tapi aya salahna eta teh manteng deui, soledad deui kitu. Tapi itu normal, Pak. Normal. Lamun teu kitu malaikat. Tapi lamun salah terus setan. Ini manusia teh antara malaikat dan setan gitu. Jadi ari Allah mah Bapak Ibu gitu tidak akan menyiksa karena dosa. Karena sifat manusia teh mahalul khata wan nisyan. Tapi yang jadi masalah setelah salah kembalinya kepada Allah. Gitu. Kalau main bola, gawang kita kebobolan biasa saja. Dan namanya juga main. Tapi ketika kebobolan, kita berpikir bagaimana supaya kita bisa membalas kebobolan. Sehingga jadi hiji-hiji, bahkan jadi dua hiji, bahkan jadi tilu hiji. Sehingga ngegolkan lebih banyak ketimbang kegagalan. Begitu hidup Bapak. Nggak ada yang bersih 100%. Nabi Muhammad juga tidak bersih 100%. Itu yang membuat dia bersih. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang memaksum. Bahasanya ya'sim itu maksum, menjaga engkau dari Jadi cekgur, salahnya ditegor langsung ku Allah. Teguranna ke tilangit. Abasa wa tawalla ang ja'ahul langsung buat baeun ka Ibnu Umi Maktum teh ditegor ku Allah. Itu. Urang mah kunaon Pak henteu? Satu bukan nabi, yang kedua ayat Qur'annya sudah ada semua. Ya udah lengkap. Kita mah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu Pak. Makanya di hadis nomor 4 itu lihat. Nah, ini hanya mengingatkan mengulang ingatan. Tidak ada satu kaum yang duduk di satu majelis tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca sholawat kecuali baginya akan mendapatkan penyesalan pada hari kiamat. Bahkan diteruskan di hadis yang lain, tidak ada seorang yang berjalan di satu jalan, ketika berjalan itu palam yadhkurillaha ta'ala, tidak berzikir kepada Allah, kecuali pada saatnya dia akan menyesal. Jadi keluar di rumah itu harus zikir Pak. Gitu. Termasuk juga Bapak Ibu, tidak ada seseorang yang datang ke tempat tidurnya dan dia tidak berzikir kepada Allah, kecuali itu juga akan menjadi sebuah Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang dimaklumah kersare mantut. Gitu Pak. Nah ini Bapak Ibu, makanya jangan pernah terlepas. Paingan dalam Quran geuning, Allah menyatakan bahwa la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bis sadaqah au ma'ruf au islah
bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam satu kumpulan. Di mana saja kumpulan itu, kecuali istrinya amarah bi shadaqah au ma'ruf au islah. Shadaqah, ma'ruf, islah bainan nas itu bagian dari zikir, bagian dari zikir. Hadis kelima. Wa an Abi Ayyuba radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa yang qala berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asra marrat kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Ini muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata, berzikir seperti di sini dengan lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Kalimah thayyibah. Kalimah bukan kalimah mang thayyib, kalimah thayyibah gitu. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kunaonnya bahasana teu pangeran abdi teh Allah, Tuhan kami Allah. Tapi tiada Tuhan, wah itu Pak punya makna yang jauh berbeda. Gitu, jauh contoh, Ahmad di masjid. Ayah mana Pak Ahmad? Alhamdulillah, Ahmad hadir. Nah ketika menyebut Ahmad atau Pak Ahmad di masjid, mungkin ada bapak-bapak lain yang di masjid. Dan itu nyata. Ya, ada Pak Wes, ada Pak Ada. Karena Pak Ahmad di masjid, berarti ada orang lain yang di masjid. Tapi ketika menyebut tidak ada siapapun di masjid kecuali Ahmad, bahasanya tidak ada berarti ditiadakan dulu siapapunnya, kosong di masjid kecuali Ahmad. Berarti menunjukkan hanya Ahmad yang ada. Itu Pak, la ilaha, bahasa sanrima al-istisna gitu, peniadaan, dikosongkan, nggak ada Tuhan tuh, tidak Tuhan jadi hantu gitu. Ini kosong dari seluruh Tuhan, kosong. Illallah, kecuali hanya, berarti hanya Allah lah Tuhan. Beda dengan Tuhan kami Allah. Bisa saja di luar Allah ada. Nah sama seperti tadi. Ini Pak, makanya luar biasa tuh. Allah, ya namanya juga Allah. Jadi membuat narasi, membuat kalimat gitu, supaya nanti beda pemahamannya. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lambika wal mu'minina wal mu'minat. Gitu. Fa'lam itu kaji, pahami. Singartos, purak gitu. La ilaha illallah. Nah kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali atau selain Allah, wahdahu, yang wahdah, wahid, yang tunggal, yang esa. Diterjemahkan dalam Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Ini Pak. Jadi itu Pancasila, bukan Trisila atau Ekasila. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, yang wahdahu itu jadi tauhid.
tauhid. Wahidu mentauhidkan, menyatukan. Lain mendaharkan, menyatu. Paling mudah itu menyatukan umat, Pak. Iya, titah paras mana. Itu. Jadi wahdahu yang tunggal. La syarika, tidak ada serikat. Serikat itu apa? Sekutu, pembanding. Jadi ada kalimat musyarakah dalam bahasa Arab. La syarika itu kalimat musyarakah. Seperti pajang. Itu pajang itu bisa kalimat musyarakah punya lebih dari satu arti musyarakah teh, Pak. Bisa pajang laku, bisa pajang payu, tergantung susunan kalimat, tergantung siakul kalam bahasa Arab. Gitu, abdi mah ya icalan pajeng teh teu pajeng. Icalan pajeng teh teu pajeng. Berarti pajeng dirinya mah atosna payu, ngan teu pajeng teu laku. Jadi dua nana aya, Pak. Itu kalimat namanya musyarakah, Pak. Musyarakah. Siga langgar, menang teu salat dilanggar. Kenging. Salat dalam arti langgar dalam arti tempat tajuk letik gitu. Langgar. Ya siga gitu, Pak. Jadi la syarikalah. Bagi Allah tidak ada serikat. Serikat itu yang menyerupai, yang menyamai dalam hal apapun. Gitu. Allah itu makanya bahasa dalam tauhid itu laisa kamitslihi syai'. Itulah syarikalah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang kamitslihi seperti Allah, enggak ada. Makanya kenapa dosa paling besar musyrik? Karena sama dengan menyerupakan sesuatu dengan Allah. Makanya panggede-gedena dosa mah inna syirka la dzulmun, dosa azim paling besar. Allah maha kuasa, maha. Ternyata ada orang yang punya kepercayaan selain Allah punya kekuatan seperti Allah. Tadi bisa memberi manfaat, bisa menghilangkan madarat. Kan gitu, Pak. Gitu. Bisa mengusir makhluk. Dan itu yang membuat kenapa musyrik termasuk dosa terbesar, dan musyrik adalah dosa yang tidak Pak. Orang musyrik itu disebutnya lemah. Sesuatu dianggap kuat padahal pencitraan. Eusi nama tong kosong berbunyi nyaring, air berisik tanda tak dalam. Jadi ecek we wungkul. Gitu, Pak. Makanya Quran menyebut hebat, Pak. Bagaimana ilustrasi Quran akan sesuatu yang dianggap syarikalah, gitu, serikat bagi Allah. Quran sudah menjustifikasi ente salah alamat, kesalahan terbesar menjadikan selain Allah punya kekuatan seperti. Nah, Allah menyebut orang musyrik itu paka'an nama kharra minas sama fatahtabuhu thair aw tahwi bihirrih fi makanin sahiq. Barang siapa yang musyrik kepada Allah paka'an nama kharra minas sama, eta teh teu beda siga barang dibawa ngapung ka langit. Barang siga ieu panon kertas di langit. Fatahtabuhu thair, maka dibawa digigit oleh burung. Au tahwi bihirruh, atau terbawa hembusan pi makaning sahik, kemana saja angin berhembus. Maknana orang yang punya kepercayaan syirik
dia sangat lemah. Sangat lemah, Pak. Sangat lemah. Kalau di surat Al-Ankabut itu mungkin gambarannya fa inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Rumah yang paling lemah itu rumah apa? Lancah. Lancah itu non laba lunar rosmah bala-bala. Laba-laba laukanu ya'lamun. Jadi laba-laba itu dia bikin rumah, punya rumah, tapi rumahnya paling lemah. Aya angin, keanginan, aya panas, angin besar terbawa. Nah itu orang musyrik itu gambarannya seperti begitu, Pak. Seperti begitu orang musyrik itu. Nah makanya la syarikalah, nggak bisa Allah mah dibandingkan. Makanya nanti di akhirat Allah berkata kepada orang yang musyrik, mintalah tolong kepada zat yang engkau anggap kuat selain ku waktu di dunia. Pak. Gitu. Lamun nyembah ka patung, minta ka patung. Mau dianggap tangkal nu boga kekuatan, minta ke tangkal. Kalau yang punya kekuatan batu ali, minta ke isim, minta ke dukun, minta. Gitu. Maliki yaumiddin. La syarikalah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? Asyra marrat. 10 kali. 10 kali. Bu, 10 kali seueur salit. Tergantung kan masih puluhan malah saalit itu nyapanya. Saalit. Asyra marrat. Lihat pahalanya luar biasa, Pak. Hebat. Ini karena zikirnya. Zikirnya, Pak. Jadi kan gini, Pak, orang diberi pahala karena ingatnya. Ingatnya. Kan terus digambarkan gini. Kata Rasulullah kalau kita marah berdiri duduk. Kalau duduk masih marah berbaring masih marah wudu. Kenapa harus wudu? Karena marah itu sumbernya dari setan, itu diciptakan dari api, itu kalahnya dengan, makanya fa idzal ghadaba ahdukum falyatawaddo, kalau marah segeralah berwudu. Kalau kita begitu dapat pahala, dapat karena kita ingat akan aturan Allah. Ingatnya apa? Berzikirnya. Di urang mah lolobana boro-boro keur ngambek ingat kana wudu di adanan ge. Teu ingat komo keur ngambek. Nah ini 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kana ini pahalanya. Kaman a'taqo, maka pahalanya seperti yang memerdekakan arba'ata 4 anfusin yang bernapas manusia. Min waladi Ismail, keturunan Ismail. Nabi Muhammad turunan saha? Wah, coba Pak. Kalau hamba Bilal itu dimerdekakan oleh siapa? Bilal. Oleh Abu Bakar. Ini mah 10 kali membaca la ilaha wahdahu la syari, nilainya seperti memerdekakan 4 hamba sahaya. Pak, hamba sahaya itu berarti budak. Nah, Islam itu kemarin kita menjelaskan agama anti perbudakan, penjajahan. Maknanya sebenarnya bukan perbudakan, penjajahan. Jadi memperbudak satu orang saja dilarang, apalagi memperbudak menjajah sebuah negara. Itu mah babul aula. Cek satri mah bab komodei. Kasa urang itu menang komo sana
sanagara. Makanya kemarin juga disampaikan bahwa ada dosa-dosa yang bisa ditebus, dosa itu terhapus, ternyata salah satu penebusannya dengan memerdekakan hamba sahaya. Oh, Pak, mahal itu. Nya siga sapi makin badag makin mahal. Ini makin badag kuat tenagana gitu, Pak. Jadi nilainya makin besar. Itu 4. Apalagi bukan 1, ini 4. Ya, kan hadis ini mas sama seperti ini, Pak. Gini, kayak kita Jumatan. Gitu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian pakai pakaian terbaik, kemudian pakai minyak wangi, kemudian datang bisaatil ula teh pangheulana. Diterjemahkan di urang mah pangheulana teh sabab kosong keneh, duduk di sab kahiji. Sabab aya nu datang pangheulana hayang meunang tihang. Meh teu kapehelaan ku batur nyarane. Ini mah niatna ingin paling dulu, Pak. Aya nu pangheulana datang ka masjid eueuh sasa balik deui we. Lihat gitu. Kata Rasulullah, yang datang pisaatil ula seperti yang kurbanku onta. Datang di waktu kedua sapi. Datang di waktu ketiga domba. 4 hayam. 5 endog hayam. 6 Pak. Jadi mendulang pahala teh sebetulnya luar biasa, Pak. Aing ngerti agama mah paheula-heula ka masjid. Jumatan itu sama. Berarti lamun tiap Jumat, Pak, dapat sapertama pulang teh nuntun onta. Saminggu teh menang opat. Saminggu hiji, sabulan opat, satahun 48. Jadi bos onta. Tuh, Pak. Lihat. Ini mah komo ieu mah bukan datang Jumatan, ieu mah ngan nyebut tambah kesel. La ilaha illallah wahdahu la syarika. 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 La ilaha illallah. Sabaraha menit, Pak? Sabaraha menit ya? 10. Ayo semenit. Paling ge setengah menit. Berarti 30 detik moal 30 detik ge. Sok, Pak. Gitu. Luar biasa pahalanya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan zikir. Apalagi di sini zikirnya dengan kalimah thayyibah. Dengan kalimah thayyibah. Wazada Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, kalau tadi kan riwayatnya Bukhari Muslim. Khusus dalam rawahu Muslim itu diteruskan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Diteruskan dalam riwayat Muslim lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca eta girah biasana. Habis wiridan. Kan kalau kita habis sholat wajib, karena Rasulullah idza faragha minas shalah, Rasul kalau beres sholat apa yang dilakukan? Istighfar salasan. Jangan baca apapun, Pak. Istighfar 3. Kakarak ge beres sholat kudu istighfar. Komo geus maksiat. Apa yang mesti dilakukan kalau kita dapat kemenangan? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'atan nas yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastag lain ajojing. Tasbih jeung istighfar ieu mah jajauhanan. Main bola wae supaya rame make baju awewe. Lipen humor itu boleh, tapi jangan melanggar.
Kata Rasulullah, la'anallahul mutasyabbihin bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wal mutasyabbihati birrijal, dan perempuan yang menyerupai. Boleh humor mah Rasulullah oge humoris. Cuman humor dalam agama tidak boleh melanggar aturan. Hebat agama mah Pak. Gitu. Rasul teh humoris, para sahabat teh humoris Pak. Gitu. Ya. Bapak osok tara balap lompat jeung istri. Tarang. Rasul mah osok. Tuh. Osok enggak Bapak? Mandi pijab natin wahidah dina hiji jolang duaan. Tarang. Rasul mah osok. Ya, luar biasa. Osok enggak Bapak kukumbah? Ngepel. Sasabu. Apa yang dilakukan Rasul ketika ada di rumah? Karena Rasulullah bimihnati ahlihi. Rasul kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya. Oh Pak. Jadi kalau Rasul Pak, jadi selama boleh menghadap apa Pak? Jadi habis boro-boro Pak, habis maksiat, habis sholat wa istighfar. Kunaon dapat kemenangan kudu istighfar. Bisi ketika meraih kemerdekaan teh ek nembak Belanda nepi kami toha. Henteu kami toha karena domba Pak. Pan salah alamat. Walaupun tidak sengaja istighfar. Lihat gerak Nabi Yusuf eta anu ngajak salingkuh teh Yusuf neng Eha Pak. Itu Eha nanti terklarifikasi ketika Nabi Yusuf jadi petakwil hebat dibawa ke istana. Qalal maliku tuni bihi gitu. Bahwa cenah Yusuf teh cik nu pinter nafsirkeun teh cek Yusuf ke heula moal. Sok bejakeun ka majikan anjeun cenah. Baheula kaula dituduh salingkuh jeung neng Eha. Coba bejakeun heula klarifikasi informasi sabenerna teh kumaha. Wah, makanya suaminya langsung komunikasi jeung neng Eha. Kumaha cenah eta cek Yusuf. Yusuf teh geus di penjara eta teh. Gitu. Qala mu'atu azizi al-anal hasal haqqu. Saya sekarang akan menceritakan kejadian sebenarnya. Gitu ya. Yusuf itu termasuk orang yang baik, bukan jelek. Ana rawadtuhu an nafsih, kaula nu ngajak salingkuh teh. Kaula tuh ngaku baheula mah teu ngaku. Ayeuna mah kunaon Nabi Yusuf begitu? Dzalika liya'lama anni lan akhunhu bil ghaib. Supaya ini klarifikasi jelas, supaya karena saya diurus oleh Zulaiha dan oleh suaminya, saya tidak berkhianat kepada suami Zulaiha ketika suaminya tidak ada. Eta kuncina Pak. Kan sungguh terlalu orang yang sudah diurus, dididik, dibiayaan, diparaban, dipakaian, ternyata saya mah itu saja, bukan apa-apa. Biarlah ya atas kebenaran yang saya pertahankan, karena saya tidak mau mengikuti keinginannya saya di penjara. Maknanya Pak, maknanya hidup itu kalaupun kita terjasai orang lain yang berjasa ke kita mengajak gak bener, ditolak. Eta hese Pak na praktek nama anu ngajasaan ka urang, ngajak urang teu bener, hese nolakna teh balelol Pak. Siga orang disuap, itu orang disuap itu balelol Pak. Siga yang makan permen, ya teh halal haram, halal teh jelas, haram teh jelas. Itu kan kasus Nabi Yusuf itu salah satu hikmahnya menggambarkan keteguhan memegang prinsip kebenaran walaupun hidupnya terjasai oleh orang lain, dan yang berjasa mengajak berbuat nggak benar dia tolak. Oh Pak, kurang mah teu kajasaan oge gampang pisan.
Komo kaja makanya kalau Ali bin Abi Thalib ngadoa gitu, ya Allah jangan pernah jadikan orang durhaka memberi jasa baik kepada saya. Fa uhibbuhu geus kajasaan mah pasti cinta. Hebat Pak. Kalau baca para sahabat itu bahasa sejarah itu pasti Pak benar-benar jadi pedoman. Apapun yang pernah terjadi di dunia geus kaalaman baheula teh. Kan pertanyaannya apal teh urang. Makanya kenapa wajib mencari semuanya sudah ada Pak petunjuk itu. Nah Bapak Ibu sekalian, nah ini. Jadi kalau kita habis sholat istighfar, kemudian baca, ya habis istighfar naon? Allahumma antas wa minkas tabarokta. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wa tamamul mi'ah, genapkan bilangannya jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Coba Pak, coba kalau kita baca itu Pak, kalau kita baca ini habis sholat berapa kali? 5, geus meunang 5 Bu, tengah hajakeun teh. Asal salatna teu lekum udah dapat 5. Loh, jadi tengah hajakeun ge tapi ngahajakeun setelah beres salat wajib udah dapat 5. Tambahan 5 deui. Siga istighfar cenah 100 kali Nabi sehari semalam dah gampang. Asal tiap beres salat istighfar 3. Jadi sabaraha? 15. Terus irah ada istighfar lagi. Duduk di antara 2 sujud sabaraha kali? 2. Tiap duduk lamun 4 rakaat 8. Lamun 2 rakaat 4. Lamun 3 rakaat genep. Jadi yang 17 rakaat berarti kali 2 sabaraha Pak? 34 dengan tadi 15 sabaraha? Sabaraha? 48. Terus kapan lagi kita istighfar? Salat sunat. Lamun salat sunat tadi wajib 17 mun 40 rakaat berarti 20 nyapanya? Kan 17. Karena 40 jadi sabaraha? 2 tilu berarti kali 2 sabaraha? 40 genap tambah 4 salapan. 85. Belum kalau sholat duha, belum KWC. Kan KWC keluar WC apa doanya? Gufronaka. Komo lamun keur boga penyakit mencret wae. Sabaraha kali? Pak, dapat enggak 100 kali? Dapat. Komo ngahajakeun ngadoa, Rabbik fili wali walidayya warham wa ma rabbayani. Jadi 100 kali itu berat ari sok ibadah mah. Kecuali tara ibadah. Cantik tajong 10 kali. Betul Pak. Astagfirullah. Tapi lamun ti tajongna babah. Eta mah istighfarna harus lebih banyak Pak. Jadi sebetulnya yang disebut walah 100 kali mudah sebetulnya Pak. Asal ikuti ibadah-ibadah yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunat. Sama ieu geus walah 10 kali eta. Habis sholat saja sudah dapat 5-nya Pak. Sudah dapat 5 yang ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun beres wudu naon doana? Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar. Sabar kali wudu? Tuh, udah dapat berapa? 10. Jadi ku nu wajib bungkul guys sudah dapat. Jadi sebetulnya mah enggak kudu ngahajakeun maksudnya Pak. Asal ikuti perintah dapat Pak.
dapat gitu. Makanya di sini disampaikan man qala dzalika fi yaumin. Wah, tapi Pak, lamun 100 kali mah beda. Tadi mah seberapa kali, Bu? Tadi seberapa kali? 10. Nah, kalau dalam lafaz lain man qala dzalika fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha wahdahu la syarikalah sakitu, apalagi kalau diteruskan lahul mulku walahu eta teh 100 kali fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adlu asyra riqab, sama dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Koma apa? Lamun sahamba sahaya hargana 100 juta. Ai sapi seberapa hargana? Salawe Pak, so paling murah salawe, teteh nu biasa. Jadi lamun 10 sabaraha? 250 juta. Eta teh masih koma. Wa katabat lahu mi'ata hasanat. Sudah nilainya ganjana sama dengan sebanding memerdekakan 10 hamba sahaya, kemudian ditulis 100 kebaikan. Kemudian wa mahyat anhu mi'atas sayyi'ah, bukan hanya ditulis 100 pahala kebaikan, tapi juga 100 dosanya diampuni. Bahkan terusnya wa kana lahu hizron minas syaiton yaumuhu dzalika hatta yamsi, bahkan kalimat yang tadi dibaca la ilaha illallah, Bapak Ibu, itu akan menjadi hijab penghalang dari godaan setan dari pagi sampai sore. Oh, Pak. Wah, ini Pak, jadi luar biasa. Gitu. Karena itu mah termasuknya kalimah thayyibah, kalimah thayyibah. Nah, Bapak Ibu, itulah dulu sudah 7:30. Yang jelas kita maksudnya tadi Pak, karena babu dzikri, makanya maknanya selalu ingat kepada Allah. Tibatan hari pulangkan saja. Nah, mending kena ini nama la ilaha subhanallah alhamdulillah. Begitu Pak. Itu Ibu sambil marud deh. Sambil marud. La ilaha illallah. Sambil sapu gitu Pak. Gitu. Kalau di Afrika itu ada satu negeri disebut negeri penghafal Quran terbaik sedunia. Eta teh mependek budak ge eta teh make Quran. Urang manina bobo. Make Quran. Jadi itu teh masuk secara tidak langsung Quran. Nah, itu teh zikir kan, baca Quran itu zikir. Nah, ini Pak yang mungkin ini belum membudaya. Jadi zikir itu kan bukan hanya dengan lisan, tapi dengan lisan juga ada. Ini perintahnya. Tapi prinsip zikir itu dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Di mana kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, koneksi hubungan kita jangan pernah terlepas dari Allah. Kalau jangan terlepas berarti jangan melanggar. Ketika kita taat aturan Allah, itu berarti kita sedang berzikir Pak. Piraku nu maca la ilaha illallah melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah. Demikian. Mak. Seperti riba, ada satu hitam, ada semut hitam, tidak terlihat. Ya. Nah kalau bikin sirik itu yang baca malam-malam sampai ditulis di satu kertas dibantu di pantau gitu kan, belum apa bala dia kata sama saja kalau ya banyak itu. Ini Pak, satu bahwa
apapun disebut benar Pak, itu kan shawab bahasanya. Kan standar amal itu 2. Kenapa syaratnya 2? 1 ikhlas, 2 shawab, benar. Ikhlas itu penjabaran dari la ilaha. La ilaha illallahnya belum benar kalau belum ikhlas. Karena ikhlas itu syarat kubulu amal, diterimanya amal. Makanya walaupun la ilaha illallah retem dibaca, sering dibaca, bahkan sampai ngagolepak gitu. Tapi dina ibadah belum ikhlas, wa ma umiru illa liya'budu. Berarti tauhidnya belum benar. Ciri tauhid benar itu ikhlas ketika melakukan amal. Yang kedua ikhlas itu tadi pengejawantahan, penjabaran dari la ilaha illallah. Terus shawab itu benar, pengejawantahan dari Muhammadu. Makanya nggak kemana-mana, pasti kadinya merujukna, pasti gitu. Lamun orientasi ibadah karena Allah, kalau benarnya cara ibadah menurut contoh Rasulullah. 2 hal inilah yang harus menjadikan dasar kita termotivasi ibadah. Ikhlas tidak ada contoh tidak akan diterima. Ada contoh tidak ikhlas tidak diterima. Komo keur mah eueuh contoh untuk ikhlas mardudun latu. Jadi itu makanya kalau pertanyaan tadi apakah itu termasuk musyrik, maka kita tidak bisa menjawab kecuali apa dasar kalimat-kalimat itu digantungkan. Dan padilahnya menurut keyakinannya ada, mana dasarnya. Ketika jelas dasarnya tidak ada, berarti jelas. Gitu. Karena kata Imam Malik, standarnya wa man nasahabihin nasu aula bil ittiba. Kalau ada dalilnya, keterangannya itu yang layak diikuti. Nah, kalau saya belum bisa memponis itu kecuali memang ini sudah tahu apa kalimatnya, kemudian sumbernya dari mana, sumbernya dari mana, gitu. Standarnya kalau ada keterangannya, kalau ada itunya, kayak gini Pak, bolehkah kalau saya sodakoh supaya harta saya bertambah? Apakah itu mengganggu keikhlasan? Tidak, karena memang keterangannya juga ada. Kita beramal itu sesuai keterangan. Gitu. Mana kesomalun min sedekah, harta tidak berkurang kalau dipakai sedekah. Bal yazdad, pasti bertambah, pasti 3 kali disebut pasti bertambah. Maknanya supaya orang percaya dan semangat bersedekah. Jadi boleh, karena memang keterangannya. Apakah itu tidak mengganggu keikhlasan? Tidak. Karena kita juga mengamalkan itu berdasarkan perintah Allahnya. Panikia Pak Ari manusia masih patna hiji kudu dibibita, 2 kudu disingsieunan. Gitu. Makanya saya sering menggambarkan, mending dipaksa ke surga, mending sukarela abus neraka. Dipaksa ke surga, sabab dibibita ku surga. Gitu. Awas ulah ka tukang, sabab disingsieunan kuna raka. Tapi mana yang lebih kuat? Apakah pangbibita yang mendorong kita beramal atau panyingsienan? Cek Pak, aya nu ku pangbibita kunaon rajin ibadah susuganan we menang bidadari di surga. Boleh, kenapa tidak? Karena ada dalil. Supaya masuk surga. Kunaon ibadah urang masih diduruk dina ku kuntung ge eta. Gerina panasna komo di belum ada Pak. Gitu. Jadi hebat agama mah. 2 Pak, hebat, reward and punishment bahasanya. Jadi nu beramal soalnya dapat reward, hati-hati kalau melamar dapat punishment. Tapi mana yang lebih kuat Pak pengaruhnya? Apakah dorongan surga atau takut masuk neraka? Yang paling kuat berdasarkan dalil wakina ada benar.
Rabbana atina wa fil akhirati wa qina, bukan minta masuk surga, tapi selamatkan dari siksa api. Kalau sudah selamat dari api neraka pasti masuk surga, pasti. Paman zuhya anin nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, pasti masuk. Gitu. Bukti ini hanya contoh Pak, terakhir. Bukti. Oh, ini 17 Agustus menurut Pak. Gitu. 17 Agustus. Gitu. Ini jaraknya pernah kita sampaikan 5 atau 6 meter. Kahandapna 50 meter. Di handapna aya buaya asli, bukan buaya darat. Nah, syaratnya hanya satu, bisa ngajeleng nu 6 meter teh ti dieu ka ditu. 6 meter. Kalau berhasil 50 juta. Ngajeleng mah. Lamun henteu ngajeleng mah. Teu kudu mikir moal. Moal. Lain teu kabita 50 juta. Kumaha ayeuna ditambahan Pak jadi 200 juta. 200 juta loh. 500 juta. 1 miliar. Kenapa tetap mau? Karena kalau tidak berhasil, lain untung kalah. Lihat, orang tidak terlalu tertarik dengan pahala. Yang paling diikirkan bagaimana dirinya selamat. Tuh Pak, alim leres tuh. Padahal sampai 1 miliar tetap alimnya. 2 miliar alim, 3 miliar alim. Kok mau hadiahna sepeda mah. Nah, akhirnya gini, ngajeleng moal, pasti ngajeleng. Kalau di belakang kita gitu, kalau dengan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar alim ngajeleng, di belakang kita ada singa yang akan menerkam. Ngajeleng mah. Nah, boro-boro aya 2 miliar tadi hadiahan. Ngajeleng. Maknanya apa Pak? Maknanya orang itu berpikir tentang keselamatan diri terlebih dahulu sebelum berpikir itulah wakina adza. Iku mah carana salamet we tina neraka. Dalamun salamet tina neraka mah pasti abus. Nah, agama mah teu kitu, Pak. Lamun salamet neraka teh abus surga. Nu tadi mah lamun embung ngajleng gitu. Padahal dia hadiahan. Nah, ari geus aya singa mah boro-boro dihadiahan teh dihadiahan. Ngajleng. Karena yang penting diri ingin agama mah teu kitu. Lamun salamet tina neraka abus surga. Hebat Pak. Makanya piraku tertarik. Ketika kita melakukan amal soleh, bukan hanya menyelamatkan dari neraka, pada saat yang sama amal soleh kita akan membawa kita masuk. Piraku Pak tertarik. Piraku. Bukan hanya selamat, tapi dapat pahala. Surga tuh Bu. Tingali 17 Agustus main rambutan. Hadiahna naon Pak? Sabun, naon deui? Naon deui? Kurupuk. Naon Bu? Payung, terus sendal. Eta hadiah teh sadayana kapeser ku urang, Pak. Gitu. Tapi untuk mendapatkan hadiah itu diri kita siap dikorbankan. Ditincak. Eta sirah nu dimumule. Ditincak ku suku nu rombehkeun. Bari beba ridho Pak, eta hayang menang senang, hayang menang kerupuk. Ya Allah, piraku ek abu surga kudu gampang. Hadiahna surga malain kipas angin hadiahna ke. Makanya kenapa harus bersusah payah, harus berjuang, harus ikhlas, gitu kan? Itu Pak, gitu. Harus menjauhi berbagai larangan. Da eta hadiah. Bapak Ibu sakitu aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.